Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Khairani dengan NIM 6425400 dari kelas 64201. Di sini saya akan menjelaskan diferensial dalam bidang ekonomi. Diferensial adalah turunan dari suatu fungsi yang digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu nilai dalam bidang ekonomi. Diferensial sangat penting karena dapat membantu menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Contohnya yaitu menentukan biaya produksi minimum, menerima maksimum, keuntungan maksimum, serta menganalisis perubahan permintaan, penawaran, dan produksi. Pada slide ini ditunjukkan contoh perhitungan biaya marginal atau marginal cost. Langkah pertama adalah mencari turunan dari fungsi biaya total hingga diperoleh fungsi biaya marginal. Setelah itu, fungsi MC diturunkan kembali dan disamakan dengan 0 untuk mencari titik minimumnya. Nilai yang diperoleh kemudian disubsidikan kembali ke fungsi MC. Dari hasil tersebut dapat diketahui biaya tambahan paling kecil yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu unit barang. Pada contoh ini, kita mencari penerimaan maksimum. Pertama, kita membentuk fungsi penerimaan total dari harga dikalikan jumlah barang, kemudian fungsi tersebut diturunkan untuk memperoleh penerimaan marginal atau MR. Saat MR sama dengan 0, jika kita memperoleh jumlah produksi yang menghasilkan penerimaan hasil besar. Setelah itu, nilai tersebut disubsidikan kembali untuk mendapatkan nilai akhir. Selanjutnya adalah utilitas maksimum. Utilitas merupakan tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen saat mengonsumsi suatu barang. Dengan mencari turunan fungsi utilitas atau MU, kemudian menyamakannya dengan 0. Jika dapat menemukan jumlah konsumsi yang memberikan kepuasan paling tinggi bagi konsumen. Elastisitas permintaan digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Nilai elastisitas dapat dibedakan menjadi elastisitas uniter, dan elastik. Semakin besar nilai elastisitas, maka permintaan akan semakin peka terhadap perubahan harga. Pada contoh ini, langkah pertama adalah mencari turunan dari fungsi permintaan. Setelah itu, hasilnya dimasukkan ke dalam rumus elastisitas bersama nilai harga yang diketahui. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai elastisitas lebih dari 1, sehingga permintaan termasuk elastisitas, artinya perubahan harga akan memberikan perubahan yang cukup besar terhadap jumlah barang yang diminta. Perhitungan elastisitas penawaran dilakukan dengan cara yang hampir sama. Fungsi penawaran diturunkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam rumus elastisitas. Hasilnya menunjukkan bahwa penawaran bersifat elastik. Hal ini berarti produsen akan lebih mudah menambah atau mengurangi jumlah barang yang ditawarkan ketika terjadi perubahan harga. Elastisitas produksi menunjukkan hubungan antara perubahan jumlah input dengan perubahan jumlah output setelah fungsi produksi diturunkan dan dihitung menggunakan rumus elastisitas. Diperoleh nilai 1. Hasil ini menunjukkan bahwa produksi bersifat elastik uniter, yaitu perubahan input dan output memiliki persentase yang sama. Sebagai kesimpulan, diferensial memiliki banyak manfaat dalam bidang ekonomi. Dengan menggunakan konsep turunan, kita dapat menentukan biaya minimum, penerimaan maksimum, utilitas maksimum, etalitas, serta keuntungan maksimum. Oleh karena itu, diferensial menjadi salah satu alat yang penting dalam membantu mengembalikan keputusan di bidang ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Khairulisa dengan NIM 64250067 dari kelas 64.2A.01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Matematika Ekonomi yang berjudul Integral Tak Tentu dan Penerapannya dalam Ekonomi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan kebalikan dari turunan yang digunakan untuk mencari kembali fungsi asal. Hasil integral selalu ditambahkan konstanta integrasi, yaitu C. Perhatikan bentuk umum integral tak tentu berikut ini. Rumus yang pertama yaitu integral dari fungsi fx terhadap x sama dengan fungsi f kapital X ditambah konstanta C. Lalu rumus kedua yaitu integral dari fungsi fu terhadap u sama dengan fungsi f kapital U ditambah konstanta C. Kedua rumus tersebut memiliki konsep yang sama, hanya berbeda pada variabel yang digunakan, yaitu x dan u. Selanjutnya adalah integral fungsi pangkat. Integral fungsi pangkat digunakan untuk mencari fungsi asal dari fungsi berpangkat. Perhatikan rumusnya pada slide ini, yaitu integral dari x pangkat n terhadap x sama dengan x pangkat n ditambah 1 dibagi n ditambah 1 ditambah konstanta C dengan syarat n tidak sama dengan negatif 1. Jika n sama dengan negatif 1, digunakan rumus integral dari 1 per x terhadap x sama dengan logaritma natural dari nilai mutlak x ditambah konstanta C. Selanjutnya perhatikan contoh pada slide ini. Perhatikan baik-baik cara penyelesaiannya. Integral dari 4x pangkat 3 terhadap x sama dengan 4 dalam kurung x pangkat 3 tambah 1 dibagi 3 tambah 1 ditambah C sama dengan 4 dalam kurung x pangkat 4 dibagi 4 ditambah C. Lalu hasil akhirnya adalah x pangkat 4 ditambah C. Selanjutnya adalah integral fungsi konstans. Integral fungsi konstans digunakan untuk mencari fungsi asal dari suatu konstanta. Perhatikan rumusnya yaitu integral dari konstanta K terhadap X sama dengan K dikalikan integral terhadap X sama dengan Kx ditambah konstanta C. Lalu perhatikan contoh yang saya buat. Integral dari 8 terhadap X sama dengan 8 dikalikan integral terhadap X. Lalu hasil akhirnya adalah 8X ditambah konstanta C. Selanjutnya, integral jumlah dua fungsi. Integral jumlah dua fungsi dilakukan dengan mengintegralkan masing-masing fungsi secara terpisah. Perhatikan rumusnya yaitu integral dari fungsi fx ditambah atau dikurang fungsi gx terhadap x sama dengan integral fungsi fx ditambah atau dikurang integral fungsi gx. Perhatikan contohnya yaitu integral dari 5x kuadrat ditambah 4x terhadap x sama dengan integral 5x kuadrat terhadap x ditambah integral dari 4x terhadap x. Lalu hasil akhirnya adalah 5x pangkat 3 dibagi 3 ditambah 2x kuadrat ditambah C. Selanjutnya adalah integral fungsi eksponensial. Fungsi ini digunakan untuk mencari fungsi asal dari fungsi eksponensial, terutama yang berbentuk e pangkat x. Perhatikan rumusnya yaitu integral dari e pangkat x terhadap x sama dengan e pangkat x ditambah konstanta C. Jika terdapat konstanta A, maka tinggal dikalikan dengan A saja. Selanjutnya, perhatikan contoh pada slide ini. Integral dari 3e pangkat 2 tambah 2 terhadap x sama dengan integral 3e pangkat x terhadap x ditambah integral dari 2 terhadap x. Lalu hasil akhirnya sama dengan 3e pangkat 2 ditambah 2x ditambah c. Selanjutnya adalah integral fungsi logaritma. Fungsi ini digunakan untuk mencari fungsi asal dari bentuk 1 dibagi x dengan hasil berupa logaritma natural. Perhatikan rumus berikut ini. Integral dari 1 dibagi x terhadap x sama dengan logaritma natural x ditambah konstanta c. Selanjutnya perhatikan contoh pada slide ini. Integral dari 4 dibagi 4 x ditambah 3 terhadap x. Hasil integralnya adalah logaritma natural dari 4x ditambah 3 ditambah konstanta c. Setelah memahami konsep integral tak tentu, selanjutnya kita masuk ke penerapannya dalam bidang ekonomi. Integral tak tentu digunakan untuk mencari fungsi total dari fungsi marginal, seperti biaya total, penerimaan total, utilitas total, produk total, serta fungsi konsumsi dan tabungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapannya. Selanjutnya, penerapan pada biaya marginal atau MC.
Biaya marginal digunakan untuk mencari biaya total atau TC dengan cara mengintegralkan fungsi MC. Rumusnya yaitu TC sama dengan integral MC terhadap Q. Lalu saat mencari AC, rumusnya yaitu TC dibagi Q. Perhatikan contoh soal yang sudah saya buat, yaitu suatu perusahaan memiliki fungsi biaya marginal sebesar MC sama dengan 5 Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 12. Dan diketahui biaya tetap atau FC-nya ini sebesar 20. Lalu tentukan persamaan biaya total TC dan juga biaya rata-rata atau AC. Perhatikan cara penyelesaiannya. Pertama-tama kita akan menghitung biaya total atau TC-nya, yaitu TC sama dengan integral dari 5Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 12 terhadap Q. Lalu menghasilkan 5 bagi 3 Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 12Q ditambah C. Karena FC-nya tadi sebesar 20, maka hasil akhir dari TC-nya sebesar yaitu 5 dibagi 3 Q pangkat 3 dikurang 3 Q pangkat 2 ditambah 12 Q ditambah 20. Selanjutnya kita akan menghitung biaya rata-ratanya atau AC, yaitu TC dibagi Q, maka memperoleh hasil akhir AC sebesar 5 dibagi 3 Q pangkat 2 dikurang 3Q ditambah 12 ditambah 20 dibagi Q. Selanjutnya adalah penerapan pada penerimaan marginal atau MR. Penerimaan marginal digunakan untuk mencari penerimaan total atau TR. Rumusnya yaitu TR sama dengan integral MR terhadap Q. Lalu rumus AR sama dengan TR dibagi Q. Terdapat contoh soal yang telah saya buat, yaitu suatu perusahaan memiliki fungsi penerimaan marginal sebesar MR sama dengan 36 dikurang 8Q. Dan diketahui penerimaan total saat Q sama dengan 0 adalah 10. Tentukan persamaan penerimaan total TR dan penerimaan rata-rata atau AR. Pertama-tama kita akan menghitung TR-nya. TR sama dengan integral dari 36 dikurang 8Q terhadap Q. Lalu TR sama dengan 36Q dikurang 4Q pangkat 2 ditambah C. Karena C-nya tadi diketahui sebesar 10, maka hasil akhir TR ini adalah 36Q dikurang 4Q pangkat 2 ditambah 10. Lalu kita akan menghitung rata-ratanya atau AR-nya. AR sama dengan TR dibagi Q, maka hasil akhir AR adalah 36 dikurang 4Q ditambah 10 per Q. Selanjutnya adalah penerapan pada utilitas marginal atau MU. Utilitas marginal digunakan untuk mencari utilitas total atau TU. Rumusnya yaitu TU sama dengan integral MU terhadap Q. Lalu terdapat contoh soalnya, yaitu seorang konsumen memiliki fungsi utilitas marginal sebesar MU sama dengan 140 dikurang 14Q. Dan diketahui utilitas total saat Q sama dengan 0 adalah 15. Tentukan persamaan utilitas total atau TU. Kita mencari TU. TU sama dengan integral dari 140 dikurang 14Q terhadap Q. TU sama dengan 140Q dikurang 7Q pangkat 2 ditambah C. Karena C-nya sudah diketahui yaitu 15, maka hasil akhir TU adalah 140Q dikurang 7Q pangkat 2 ditambah 15. Selanjutnya adalah penerapan pada produk marginal atau MP. Produk marginal digunakan untuk mencari produk total atau TP. Rumusnya yaitu TP sama dengan integral MP terhadap X. Lalu rumus AP sama dengan TP dibagi X. Contoh soalnya yaitu suatu perusahaan memiliki produk marginal sebesar MP sama dengan 22X dikurang 2X pangkat 2. Dan diketahui produk total saat X sama dengan 0 adalah 8 unit. Tentukan persamaan produk total atau TP dan produk rata-ratanya atau AP. Pertama kita akan menghitung produk total atau TP-nya. TP sama dengan integral dari 22X dikurang 2X pangkat 2 terhadap X. TP sama dengan 11X pangkat 2 dikurang 2 per 3X pangkat 3 ditambah C. Karena C-nya sudah diketahui sebesar 8, maka hasil akhir TP yaitu 11X pangkat 2 dikurang 2 per 3X pangkat 3 ditambah 8. Selanjutnya kita menghitung produk rata-rata atau AP-nya. AP sama dengan TP dibagi X. Maka hasil AP-nya sebesar 11X dikurang 2 per 3X pangkat 2 ditambah 8 dibagi X. Selanjutnya adalah penerapan pada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara pendapatan dan konsumsi, sedangkan fungsi tabungan menunjukkan hubungan antara pendapatan dan tabungan. Rumusnya yaitu C sama dengan A ditambah B dikali Y. Lalu rumus MPS yaitu 1 dikurangi MPC. Lalu rumus S yaitu S sama dengan minus A ditambah MPS dikali Y. Berikut contoh soalnya, yaitu suatu rumah tangga memiliki autonomous consumption sebesar 50 juta dan marginal propensity to consume atau MPC sebesar 0,60.
Tentukan persamaan fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Pertama-tama kita mencari fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi sebesar C sama dengan 50 ditambah 0,60Y. Lalu mencari nilai MPS. MPS-nya sama dengan 1 dikurangi 0,60, hasilnya sebesar 0,40. Selanjutnya kita mencari fungsi tabungannya. Hasil dari fungsi tabungan ini sebesar S sama dengan minus 50 ditambah 0,40Y. Dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa integral sangat bermanfaat dalam ekonomi untuk menentukan nilai total seperti biaya penerimaan, utilitas, dan produk berdasarkan fungsi marginalnya. Demikian presentasi dari saya mengenai materi integral tak tentu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iren Dwi Aliza dengan NIM 64250362 akan mempresentasikan materi yang berjudul Integral Tertentu. Pengertian integral tertentu. Integral tertentu adalah proses mencari fungsi asal atau anti turunan dari suatu fungsi. Integral merupakan kebalikan dari diferensial atau turunan. Karena turunan dari suatu konstanta bernilai 0, maka pada hasil integral selalu ditambahkan konstanta integrasi yang dilambangkan dengan huruf C. Untuk umumnya adalah integral dari fx terhadap x sama dengan fx ditambah c. Hubungan diferensial dan integral. Misalnya terdapat fungsi x pangkat 5, jika diturunkan maka pangkatnya dikalikan dengan koefisien, sehingga diperoleh 5x pangkat 4. Sebaliknya, jika 5x pangkat 4 diintegralkan, maka kita akan memperoleh kembali fungsi asalnya, yaitu x pangkat 5 ditambah c. Jadi dapat disimpulkan bahwa integral dan turunan merupakan operasi yang saling berkebalikan. Selanjutnya ada bentuk umum dan sifat integral. Bentuk umum integral adalah fungsi fx terhadap x sama dengan fx ditambah c. Selain itu, terdapat beberapa sifat integral. Sifat pertama yaitu integral konstanta, sifat kedua adalah integral penjumlahan fungsi, dan sifat ketiga adalah integral pengurangan fungsi. Sifat-sifat ini digunakan untuk mempermudah proses perhitungan integral. Selanjutnya itu ada integral fungsi pangkat. Untuk fungsi pangkat, rumus yang digunakan adalah x pangkat n ditambah 1 dibagi n ditambah 1. Kemudian ditambah c. Syaratnya adalah nilai n tidak boleh sama dengan negatif 1. Cara mengerjakannya adalah dengan menambah pangkat terlebih dahulu, kemudian membaginya dengan pangkat yang baru. Contohnya yaitu, diketahui integral x pangkat 6 terhadap x. Angka pertama pangkat 6 ditambah 1 sehingga menjadi 7. Kemudian dibagi dengan pangkat yang baru yaitu 7. Maka hasilnya menjadi x pangkat 7 per 7 ditambah c. Integral fungsi konstan. Untuk fungsi konstan, rumusnya adalah integral k terhadap x sama dengan kx ditambah c. Artinya, bilangan konstanta cukup dikalikan dengan x. Contohnya yaitu diketahui integral 10 terhadap x. Karena 10 merupakan konstanta, maka langsung dikalikan dengan x. Sehingga diperoleh 10x ditambah c. Integral jumlah atau selisih fungsi dapat diselesaikan dengan memisahkan setiap fungsi yang ada. Rumusnya yaitu integral fx kurang lebih gx terhadap x sama dengan integral fx terhadap x kurang lebih integral gx terhadap x. Contohnya diketahui integral dari 4x kuadrat ditambah 8x. Angka pertama kita pisahkan menjadi integral 4x kuadrat ditambah integral 8x. Kemudian integral 4x kuadrat menjadi 4x pangkat 3 per 3. Sedangkan integral 8x menjadi 8x pangkat 2 per 2 karena 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka hasil akhirnya menjadi 4x pangkat 3 per 3 ditambah 4x kuadrat ditambah c. Integral fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang mengandung bilangan e. Rumus dasarnya adalah integral pangkat x sama dengan e pangkat x ditambah c. Contohnya yaitu diketahui integral dari 5e pangkat x ditambah 7. Angka pertama kita pisahkan menjadi integral 5e pangkat x ditambah integral 7. Integral 5e pangkat x hasilnya 5e pangkat x, sedangkan integral 7 hasilnya 7x. Maka diperoleh 5e pangkat x ditambah 7x ditambah c. Integral fungsi logaritma. Untuk fungsi logaritma digunakan rumus integral 1 per x sama dengan logaritma natural atau ln x ditambah c. Contoh diketahui integral 8 dibagi 8, x ditambah 3. Untuk ini sesuai dengan rumus integral logaritma, maka hasil integralnya adalah logaritma natural atau ln dari 8x ditambah 3 kemudian ditambah c. Penerapan integral dalam ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, integral digunakan untuk mengubah nilai marginal menjadi nilai total. Karena itu, integral banyak digunakan untuk menghitung biaya total, penerimaan total, utilitas total, produk total, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan.
Biaya marginal atau MC. Contoh diketahui biaya marginal atau MC sama dengan 5Q kuadrat dikurangi 10Q ditambah 8. Untuk mencari biaya total digunakan rumus C sama dengan integral MC terhadap Q. Kemudian kita substitusikan menjadi C sama dengan integral dari 5Q kuadrat dikurangi 10Q ditambah 8. Selanjutnya, setiap suku diintegralkan. Integral 5Q kuadrat menjadi 5Q pangkat 3 per 3. Integral negatif 10Q menjadi negatif 10Q kuadrat per 2 atau negatif 5Q kuadrat. Integral 8 menjadi 8Q sehingga diperoleh 5Q pangkat 3 per 3 dikurangi 5Q kuadrat ditambah 8Q ditambah K. Nilai K merupakan biaya tetap atau fixed cost untuk mencari biaya rata-rata biaya total dibagi dengan Q. Penerimaan marginal atau MR. Contoh diketahui MR sama dengan 24 dikurangi 6Q. Untuk mencari penerimaan total digunakan rumus R sama dengan integral MR terhadap Q. Kemudian R sama dengan integral 24 min 6Q. Integral 24 menjadi 24Q, integral negatif 6Q menjadi min 6Q kuadrat per 2. Hasilnya 24Q min 3Q kuadrat. Kemudian penerimaan rata-rata diperoleh dengan membagi penerimaan total dengan Q, sehingga didapat 24 min 3Q. Utilitas marginal atau MU. Contohnya diketahui utilitas marginal sebesar 120 dikurang 15Q. Untuk mencari utilitas total digunakan rumus U sama dengan integral MU terhadap Q. Selanjutnya U sama dengan integral 120 dikurang 15Q. Integral 120 menjadi 120Q. Integral min 15Q menjadi min 15Q kuadrat per 2 sehingga diperoleh 120 min 15Q kuadrat per 2 atau dapat ditulis sebagai 120Q min 7,5Q kuadrat. Produk marginal atau MP. Contohnya diketahui produk marginal sama dengan 20X min 5X kuadrat. Untuk mencari produk total, P sama dengan integral MP terhadap X. Kemudian P sama dengan integral 20X min 5X kuadrat. Integral 20X menjadi 20X kuadrat per 2 atau 10X kuadrat. Integral min 5X kuadrat menjadi min 5X pangkat 3 per 3. Sehingga diperoleh 10X kuadrat min 5X pangkat 3 per 3. Selanjutnya, produk rata-rata diperoleh dengan membagi produk total dengan X. Fungsi konsumsi dan tabungan. Diketahui konsumsi autonomus sebesar 45 miliar dan MPC sebesar 0,65. Untuk mencari fungsi konsumsi, C sama dengan integral MPC terhadap Y, C sama dengan integral 0,65 terhadap Y. Hasilnya 0,65Y ditambah KC. Karena konsumsi otonom sebesar 45 miliar, maka nilai KC sama dengan 45, sehingga fungsi konsumsi menjadi 0,65Y ditambah 45. Kemudian MPS diperoleh dari 1 dikurang MPC sama dengan 1 dikurang 0,65, sama dengan 0,35. Fungsi tabungan sama dengan S sama dengan integral 0,35 terhadap Y. Hasilnya 0,35Y ditambah KS, karena KS sama dengan negatif atau minus 45, maka fungsi tabungan menjadi 0,35Y min 45. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Musyikina dengan NIM 6422337 di kelas 64.2A.01. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai integral tertentu dan penerapannya dalam ekonomi yang mencakup konsep integral tertentu, sifat-sifat integral tertentu, surplus konsumen, dan surplus produsen. Materi ini penting untuk dipelajari karena integral tertentu tidak hanya digunakan dalam matematika, tetapi juga dimiliki banyak penerapan dalam bidang ekonomi, khususnya untuk menghitung keuntungan atau manfaat yang diperoleh konsumen maupun produsen dalam suatu pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tersebut secara terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integral tertentu dan penerapannya dalam ekonomi, khusus pada konsep surplus konsumen dan surplus produsen. Materi ini sangat penting karena tidak hanya digunakan dalam bentuk matematika, tetapi juga membantu menganalisis keuntungan yang diperoleh konsumen dan produsen dalam suatu pasar. Pertama, kita akan membahas integral tertentu ini. Integral tertentu dalam konsep kalkulus, membahas integral tertentu. Integral tertentu adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung nilai numerik suatu fungsi pada integral tertentu, berbeda dengan integral tertentu yang menghasilkan fungsi baru. Integral tertentu menghasilkan sebuah angka atau nilai realnya di sini adalah A sampai B dengan F buka kurung B tutup kurung dikurang F buka kurung A kurung F buka kurung X tutup kurung dx merupakan anti turunan dari fungsi yang integralkan.
Dalam mencarikan integral tertentu, kita menggunakan teorema dasar kalkulus, yaitu mencari anti turunan terlebih dahulu, kemudian memasukkan nilai batas atas dan batas bawah, lalu menghitung selisih. Contohnya, integral dari X pada interval min 2 sampai 4 menghasilkan nilai 6 setelah dilakukan perhitungan anti turunan dan substitusi batas. Selanjutnya ada sifat-sifat penting integral tertentu. Yang pertama itu ada pembalikan batas, bahwa ditukar maka hasil integral akan berubah tanda. Yang kedua ada batas sama. Dengan batas sama, maka nilai integral sama dengan 0. Yang ketiga ada pembangunan interval. Dapat dipecah menjadi beberapa interval yang lebih kecil tanpa mengubah hasil akhirnya. Yang keempat ada konstanta, itu dapat dikeluarkan dari tanda integral. Dan yang kelima, penjumlahan atau pengurangan. Mana jumlah atau selisih integral masing-masing fungsi. Sifat-sifat ini sangat membantu dalam menyederhanakan perhitungan integral. Kita masuk ke dalam penerapan integral. Dalam ekonomi, yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen adalah keuntungan atau penghematan yang diperoleh konsumen karena mereka membayar harga yang lebih rendah dibandingkan harga maksimum yang sebenarnya bersedia mereka bayarkan. Secara grafik, surplus konsumen merupakan area yang berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga pasar. Sebagai contoh, soal di sini, seorang bersedia membayar 20.000 untuk mencangkir kopi, tetapi harga pasar hanya 8.000, maka terdapat surplus sebesar 12.000. Dalam ekonomi, seluruh surplus dari para konsumen dijumlahkan untuk memperoleh total surplus konsumen. Pada jumlah yang diberikan dalam tersebut dengan fungsi permintaan, yaitu PD sama dengan 20 dikurang 0,5 Q, dan harga pasar sebesar 8. Diperoleh surplus konsumen sebesar 144 satuan nilai. Selanjutnya, selain surplus konsumen, terdapat juga surplus produsen. Surplus produsen adalah keuntungan tambahan yang diperoleh produsen karena mereka dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga minimum yang sebenarnya bersedia mereka terima. Secara grafik, surplus produsen berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga pasar. Ya, ada contoh soal sebagai ilustrasi. Jika produsen bersedia menjual produknya dengan harga 2.000, tetapi harga pasar menjadi 8.000, maka selisih tersebut menjadi keuntungan tambahan bagi produsen. Fungsi penawaran PS. Fungsi penawaran PS sama dengan 2 tambah 0,05 Q dengan harga pasarnya 8 menghasilkan surplus produsen sebesar 360 won nilai. Dengan harga pasar 8 dan di mana hasilkan surplus produsen sebesar 360 satuan nilai. Nah, di sini ada soal yang akan saya jawab dan saya jelaskan cara-caranya. Jadi pertama itu ada hitung integral tertentu. Integral atas 1, integral bawah 3. Di mana buka kurung 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1 kurung dx. Yang nomor 2 itu fungsi permintaan PD sama dengan 30 dikurang 0,4 Q dan harga pasar P0 sama dengan 10, tentukan surplus konsumen. Yang ketiga, fungsi penawaran PE sama dengan 5 tambah 0,1 Q dan harga pasarnya itu P0 sama dengan 15, tentukan surplus produsennya. Selanjutnya di sini ada jawabannya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan yang tadi. Langkah pertama adalah mencari integral dari setiap suku. Integral dari 3x pangkat 2 adalah x2. Integral dari min 2x adalah min x pangkat 2. Dan integral dari 1 adalah x. Sehingga diperoleh fungsi hasil integral, yaitu di sini x pangkat 3 dikurang min x pangkat 2 ditambah x. Kita substitusikan batas atas yaitu 3, sehingga hasilnya adalah 27 dikurangi 9 ditambah 3. Sama dengan 21. Substitusikan batas bawah yaitu 1 dikurang 1 tambah 1. Hasilnya dengan 1. Terakhir hasil batas atas dikurangi hasil atas bawah yaitu 21 dikurangi 1 sama dengan 20. Selanjutnya, soal kedua. Mengenai surplus konsumen. Diketahui fungsi permintaan adalah PD sama dengan 30 dikurang 0,4 Q dan harga pasar sebesar 10. Langkah pertama adalah mencari jumlah barang atau Q dengan substitusikan harga pasar ke dalam fungsi permintaan. Dari perhitungan diperoleh nilai Q sama dengan 50 unit, kemudian kita gunakan rumus surplus konsumen, yaitu luas daerah di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar setelah menghitung integral dari fungsi permintaan dari 0 sampai 50, kemudian dikurangi total pengeluaran. Kemudian dikurangi total pengeluaran konsumen, yaitu 50 dikali 10. Diperoleh hasil 500.000. Artinya konsumen memperoleh manfaat atau keuntungan tambahan sebesar 500 satuan uang karena mereka membayar harga yang lebih rendah daripada harga maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Jawaban soal ketiga, surplus produsen. Diketahui fungsi penawaran adalah PS sama dengan 5 tambah 0
Q dengan harga pasarnya sebesar 15. Langkah pertamanya adalah mencari jumlah barang dengan mensubstitusikan harga pasar ke dalam fungsi penawaran. Dari hasil perhitungan diperoleh Q sebesar 100 unit. Selanjutnya digunakan rumus plus produsen, yaitu total penerimanya adalah mencari jumlah barang dengan mensubstitusikan harga pasar ke dalam fungsi penawaran. Selanjutnya digunakan rumus plus produsen, yaitu total penawaran produsen dikurangi luas daerah di bawah kurva penawaran. Total penerimaan adalah 100 dikali 15, yaitu 1.500. Kemudian kurangi hasil integral fungsi penawaran dari 0 sampai 100 yang bernilai 1.000, sehingga diperoleh surplus produsen sebesar 500. Artinya produsen memperoleh keuntungan tambahan sebesar 500 satuan uang karena mereka dapat menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga minimum yang bersedia mereka terima. Nilai integral tertentu sebesar 20 surplus konsumen sebesar 500 dan surplus produsennya sebesar 500. Dan penjelasan yang saya dapat sampaikan, semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai integral tertentu dan penerapannya dalam ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu dosen mata kuliah Matematika. Perkenalkan, nama saya Winansa dengan NIM 6425025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang integral tertentu. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan pentingnya integral tertentu, cara menghitungnya, sifat-sifat integral tertentu, rumus dasar, contoh soal, dan kesimpulannya. Di sini ada slide yang kedua, pengertian integral tertentu. Integral tertentu adalah integral yang memiliki batas bawah dan batas atas sehingga hasil akhirnya berupa sebuah nilai tertentu atau bilangan tetap. Rumus dasarnya adalah AFB, F kali DX sama dengan FB dikurang FA, di mana A merupakan batas bawah dan B merupakan batas atas, dan Fx adalah inti turunan dari fungsi Fx. Dan di sini ada slide yang ketiga, cara menghitung dan contohnya. Cara menghitung integral tertentu cukup sederhana. Pertama, cari antiturnal dari fungsi yang diberikan. Kedua, substitusikan nilai batas atas dan antiturunan tertentu, dan yang ketiga substitusikan nilai batas bawah. Terakhir, kurangkan hasil batas atas dan dengan hasil batas bawah. Pada contoh ini integral dari X dengan batas min 2 sampai 4 memiliki antiturnal X pangkat 2 per 2. Setelah dihitung diperoleh 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi hasil integral tersebut adalah 6. Dan di sini ada slide yang keempat, yaitu pembalikan batas. Sifat pertama adalah pembalikan batas. Jika posisi batas atas dan batas bawah ditukar, maka hasil integral akan berubah tanda menjadi negatif. Secara matematis, FAB Fx dx sama dengan min BA Fx dx. Contohnya, jika hasil integral dari 1 ke 2 dan adalah 3, maka integral dari kedua 2 ke 1 hasilnya menjadi min 3. Jadi yang berubah hanyalah tandanya. Di sini ada slide yang kelima, sifat 2, batas sama. Sifat kedua adalah batas yang sama. Jika batas atas dan batas bawah memiliki nilai yang sama, maka hasil integral pasti 0. Hal ini karena tidak ada selang atau daerah yang dihitung. Sebagai contoh, integral dari 2 sampai 2 akan menghasilkan 0. Di sini ada slide yang ke-6, sifat 3, menjumlah selang. Sifat ketiga adalah penjumlahan selang. Integral pada suatu interval dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya dari A ke C dapat dipecahkan menjadi dari A ke B, kemudian ditambah dari B ke C. Pada contoh di slide ini, hasil integral pertama adalah 3 dan hasil integral kedua adalah 5, sehingga totalnya menjadi 8. Sifat ini berguna untuk menyelesaikan soal yang dimiliki interval panjang. Di sini ada slide yang ketujuh, sifat 4, konstantan di luar integral. Sifat keempat adalah konstantan dapat dikeluarkan dari tanda integral. Artinya jika ada bilangan tetap yang mengalihkan fungsi, maka bilangan tersebut dapat dipindahkan keluar integral. Contohnya,
Pada integral 2 kali angka 2 dapat dikeluarkan terlebih dahulu sehingga proses perhitungan menjadi lebih mudah. Setelah dihitung, hasilnya akhirnya adalah 8. Dan sini ada slide yang ke-8, rumus dasar. Berikut merupakan rumus antituranan yang paling sering digunakan untuk fungsi berpangkat adalah fx sama dengan dx sama dengan x n tambah n tambah 1 dengan syarat n tidak sama dengan min 1. Sedangkan untuk konstantan fk dx sama dengan kx. Rumus-rumus ini merupakan dasar dalam menyelesaikan sebagai soal integral tertentu. Sini ada slide yang ke-9, contoh soal. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Diketahui integral x dengan batas min 2 sampai 4. Langkah pertama adalah mencari antriturunannya, yaitu x pangkat 2 per 2. Kemudian kita substitusikan batas atas dan batas bawah. Dapat hasilnya 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi jawaban akhirnya adalah 6. Kesimpulan dari integral tertentu sebagai kesimpulannya digunakan untuk mencari nilai suatu fungsi pada integral tertentu. Rumus utamanya adalah FAB fx dx sama dengan FB dikurang FA. Selain itu terdapat 4 sifat penting, yaitu pembalikan batas mengubah tanda hasil, dan kedua jika batas sama hasilnya 0. Dan yang ketiga, integral dapat dipecahkan menjadi beberapa selang. Konstantan dapat dikeluarkan dari tanda integral. Dengan memahami rumus dan sifat-sifat tertentu, kita akan lebih mudah menyelesaikan soal integral tertentu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai integral tertentu. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen mata kuliah matematika. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.